Assalamualaikum. Hai teman-teman. Di video kali ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nopa Budiah, Rizka Fadila Lubis, dan Siti Nurhairani Pohan akan menjelaskan tentang bahan ajar dan media pembelajaran tematik di SD. Hal pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian media pembelajaran dan sumber pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi berupa materi ajar dari pengajar kepada peserta didik, sehingga peserta didik menjadi lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Sedangkan sumber pembelajaran adalah sumber belajar yang mencakup semua sumber yang mungkin dapat digunakan oleh siswa agar terjadi perilaku belajar. Sumber pembelajaran dapat berupa perangkat keras, contohnya seperti komputer, televisi, LCD, dan perangkat lunak yang digunakan pada perangkat keras itu. Nah, adapun kriteria atau karakter yang perlu diperhatikan oleh guru dalam memilih media adalah kecepatan dengan tujuan pengajaran, dukungan terhadap isi bahan pelajaran, kemudahan memperoleh media, keterampilan guru dalam menggunakannya, ketersediaan waktu untuk menggunakannya, dan yang terakhir adalah sesuai dengan taraf berpikir siswa. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai pemilihan media dan sumber pembelajaran tematik. Adapun prinsip dalam pemilihan media pembelajaran tematik. Yang pertama harus ada maksud dan tujuan pemilihan tersebut, kedekatan dengan media, dan adanya sejumlah media yang dapat dibandingkan. Adapun langkah-langkah sebelum memilih dan merancang media pembelajaran, yang pertama menentukan pesan yang akan disampaikan, menetapkan keperluan pembelajaran, menentukan kegiatan pembelajaran, dan menentukan media yang sesuai dengan strategi. Nah, adapun jenis-jenis media pembelajaran, yang pertama media audio visual gerak, yang merupakan media yang paling lengkap, yaitu menggunakan kemampuan audio visual dan gerak. Yang kedua, media audiovisual diam, yang merupakan media kedua dari segi kelengkapan kemampuannya karena memiliki semua kemampuan yang ada pada golongan pertama kecuali penampilan gerak. Yang ketiga, ada media audio semi gerak yang memiliki kemampuan penampilan suara disertai gerak titik secara linear. Yang keempat, ada media visual gerak yang memiliki kemampuan seperti golongan pertama kecuali penampilan suara. Yang kelima, ada media visual diam yang mempunyai kemampuan menyampaikan informasi secara visual tetapi tidak dapat menampilkan suara maupun gerak. Yang keenam, ada media audio, media yang hanya memanipulasi kemampuan suara semata-mata. Dan yang terakhir ada media cetak yang merupakan media yang hanya mampu menampilkan informasi yang berupa angka, huruf, dan simbol-simbol. Selanjutnya, membuat media pembelajaran tematik. Sebelum membuat media pembelajaran tematik, langkah kritis pertama yang perlu dilakukan guru adalah mencari, menemukan dana, memilih media yang memenuhi kebutuhan belajar anak, menarik minat anak, sesuai dengan perkembangan kematangan dan pengalaman dengan sendirinya sesuai dengan subjek yang dipelajari. Tahapan membuat media pembelajaran tematik. Yang pertama, penyusunan rancangan, penulisan naskah, produksi media, dan evaluasi program media. Jadi teman-teman, ada dua fungsi utama media pembelajaran yang perlu kita ketahui. Yang pertama, media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Sebagai alat bantu, media mempunyai fungsi melicinkan jalan menuju tercapainya tujuan pembelajaran. Hal ini dilandasi keyakinan bahwa kegiatan pembelajaran dengan bantuan media mempertinggi kualitas kegiatan belajar siswa dalam tenggang waktu yang cukup lama. Itu berarti kegiatan belajar siswa dengan bantuan media akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih baik daripada tanpa bantuan media. Yang kedua, media pembelajaran sebagai sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat bahan pembelajaran untuk belajar peserta didik tersebut berasal. Sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu manusia, buku perpustakaan, media massa,
dan alam lingkungan, serta media pendidikan. Media pendidikan sebagai salah satu sumber belajar, ikut membantu guru dalam memudahkan tercapainya pemahaman materi ajar oleh siswa, serta dapat memperkaya wawasan siswa. Adapun kelebihan dan kekurangan media pembelajaran tematik, yang pertama, kelebihan pembelajaran tematik. Kelebihan atau kegunaan media pembelajaran yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitis atau dalam arti kata, dalam bentuk kata-kata, tertulis, atau lisan belaka. Yang kedua, mengatasi perbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Adapun kelemahan media pembelajaran, antara lain, terlalu menekankan bahan-bahan visualnya sendiri dengan tidak menghiraukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan desain, pengembangan, produksi, evaluasi, dan pengelolaan bahan-bahan visual. Di samping itu, juga bahan visual dipandang sebagai alat bantu semata bagi guru dalam proses pembelajaran, sehingga keterpaduan antara bahan pelajaran dan alat bantu tersebut diabaikan. Kelemahan audio visual terlalu menekankan pada penguasaan materi daripada proses pengembangannya dan tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam proses pembelajaran. Cukup sekian materi pada pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.